Demi menelusuri situs batu bersejarah di Minahasa Selatan ini menandakan bahwa adanya peradaban di Sulawesi Utara ini. Dan saya ditemani oleh salah satu orang dari suku Minahasa, yaitu Bapak Obrin Minanga. Dengan laju saya menggunakan sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi Utara. Kepurbakalaan yang menunjukkan adanya migrasi manusia dan persebaran budaya di wilayah Sulawesi Utara cukup banyak ditemukan. Umumnya berupa situs-situs permukiman berciri megalitik dan situs berciri neolitik paleometalik. Tidak terkecuali situs-situs yang ditemukan di Minahasa bagian selatan. Tinggalan-tinggalan arkeologi yang menunjukkan adanya aktivitas masa lampau di Minahasa Selatan ditemukan hampir di seluruh wilayah yang merupakan bagian dari Minahasa Selatan. Jejak-jejak budaya yang ada menunjukkan tingkatan masa yang sama berupa budaya megalitik yang cukup berkembang di wilayah ini. Hal ini jelas terlihat dari sebaran tinggalan megalitik yang cukup melimpah. Kehidupan megalitik yang ada di wilayah Minahasa Selatan secara umum belum terlalu banyak ditelaah oleh para peneliti, baik peneliti dalam negeri maupun luar negeri. Adapun jejak budaya yang dijadikan sebagai acuan dalam temuan sisa tinggalan megalitik seperti lumpang batu, menhir, batu dakon, dan altar batu. Identifikasi terhadap jenis dan sebaran tinggalan budaya tersebut diharapkan dapat menggambarkan perkembangan megalitik di Minahasa Selatan pada masa lampau. Pengungkapan kehidupan budaya megalitik akan difokuskan dengan meninjau jenis dan sebaran artefak dan ditemukan di wilayah Minahasa Selatan ini. Jenis dan sebaran artefak megalitik di Minahasa Selatan sebagai salah satu wilayah yang memiliki sumber daya arkeologi yang cukup banyak dan bervariasi menjadi Minahasa Selatan sebagai salah satu wilayah yang menarik. Keberadaan tinggalan-tinggalan arkeologi di wilayah ini menjadikan Minahasa Selatan sebagai salah satu wilayah yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian arkeologi. Keberadaan tinggalan-tinggalan arkeologi di wilayah ini menunjukkan bagaimana peranan Minahasa Selatan pada masa lampau di wilayah Sulawesi Utara. Sebaran tinggalan megalitik yang ada di wilayah Minahasa Selatan menunjukkan bahwa Minahasa Selatan merupakan salah satu wilayah yang dengan sebaran megalitik terbesar dan bervariasi. Sisa tinggalan megalitik tersebut berupa lesung batu, lumpung batu, menhir, altar batu, dulang batu, dan waruga. Lumpang batu menjadi salah satu tinggalan dari masa megalitik yang mendominasi wilayah Minahasa Selatan. Pada situs-situs megalitik Indonesia, temuan lesung batu cukup banyak ditemukan. Benda ini menjadi komoditi lokal yang pemakaiannya cukup tinggi. Benda ini memegang peranan penting dalam kepercayaan pada masa megalitik di Indonesia secara umum dan Minahasa pada khususnya. Bentuk lesung batu yang ditemukan di Minahasa Selatan cukup bervariasi. Bentuk lesung biasanya sesuai dengan fungsi benda tersebut. Umumnya lesung batu difungsikan sebagai alat kebutuhan untuk sehari-hari. Dalam hal ini sebagai alat penumbuk biji-bijian, berbentuk lebar pada bagian penampang atas, memiliki ketebalan pada diameter penampangnya, kemudian mengecil pada bagian leher benda, membesar di bagian badan, kemudian pada bagian rata. Sebagai penopang benda, memiliki lubang penumbuk yang tidak terlalu dalam dan tidak memiliki hiasan atau motif yang dipahatkan, dilukiskan pada lesung tersebut. Jadi dengan adanya situs bersejarah ini, bahwa ini adalah menandakan dari
suku Minahasa yang ada di sini di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinon Sayang, bahwa kita sebagai anak muda, kita harus lebih peduli apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, yaitu seperti situs batu bersejarah ini, yaitu batu lesung. Ukuran lesung sebagai alat penumbuk ini juga bervariasi, mulai dari berukuran sedang hingga kecil atau portable. Temuan lesung batu di Desa Boyong Pante, Kecamatan Sinon Sayang, Kabupaten Minahasa Selatan ini untuk lesung batu difungsikan sebagai alat atau sarana upacara pemujaan, umumnya berbentuk bulat seperti tong. Fungsi lesung secara umum ada yang berfungsi profan dan ada yang berfungsi sakral. Selain difungsikan dalam aktivitas sehari-hari sebagai alat penumbuk biji-bijian, upacara panen dan penanaman padi biasanya diawali dengan mengadakan upacara dilakukan melalui media lesung sebagai alat atau sarana pemujaan. Diharapkan dengan mengadakan pemujaan atau upacara di areal sekitar lesung, kelancaran dan keberhasilan dapat pertanian akan berhasil karena selalu dilindungi oleh dewa atau nenek moyang mereka.